الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. باب قدر الماء الذي يتوضأ به. Betul? Hah? Udah. Babu man lahu al-masjid. Hah? Babu man lahu al-masjid. Oh iya. Oh sudah ya. Babu man lahul ma'al mashu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususan ila sayyidina imamina al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allahumma rabbana ij'al halqatana hadhihi fi mizan hasanatihi warzuqna ya maulana fahmahu wa aqlahu wa fiqhahu. على هذه النية الفاتحة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى باب من له المس. Adapun ini itu bab menerangkan man lahul masu, orang yang boleh mengusap. Mengusap apa? Alal khufain. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Husain wa Zakaria wa Yunus an Sya'bi an Urwa ibn al-Mughirah ibn Syu'bah an abihi, dari bapaknya, anna qala qultu, saya berkata, ya Rasulullah, atamsahu adal khuffain, wahai Rasulullah, apakah engkau mengusap dua khuf? Qala berkata siapa Rasulullah, na'am inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Iya, saya mengusap khuf karena saya memasukkan dua kakiku ke dalam khuf wa huma tahiratan, sedangkan dua khuf tersebut dalam keadaan suci. Mengusap khuf itu boleh dengan syarat-syarat apa? Dengan syarat-syarat. Pertama, ketika ada uzur. Ketika waktu musafir, ketika musim panas atau musim dingin, atau ketika sakit. Nah, syaratnya lagi apa? Syaratnya lagi adalah hendaknya ayyudkhilahuma ba'da kamali taharah, dimasukkan atau dipakai ketika sudah bersuci. Makanya Rasulullah mengatakan, na'am inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani. Iya, saya masukkan keduanya dalam keadaan suci. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa man lam yudkhil wahidatan min rijlaini fil khuffain illa wa salatu tahilu lahu fa innahu kamilu taharah wa kana lahu an yamsaha al khuffain. وذلك أن يتوضأ رجل فيكمل الوضوء ثم يبتدئ بعد إكماله إدخال كل واحدة من الخفين رجله فإن أحدث بعد ذلك كان له أن يمسح على الخفين. Imam Syafi'i mengatakan atas keterangan atau tafsir dari hadis di atas, na'am inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani. Faman lam yudkhil, barang siapa yang tidak memasukkan, siapa man wahidatan pada satu, min rijlaihi, dari min rijlaihi, dari dua kakinya, bil khufaini, di dalam salat, illa wassalatu tahillu lahu, salat itu halal atau boleh untuknya, fa innahu, karena sungguhnya dia kamilut taharah. Orang kok pakai khuf kok satunya nggak dipakai, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Fa innahu kamilut taharah.
wa kana lahu ayyam saha 'alal khuffain, dan dia boleh mengusap atas khuffain. Wa dzalika an yatawadda'a rajulun fayukmilul wudhu'. Adapun itu semuanya hendaknya seorang laki-laki berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa yabtadi'a ba'da ikmalihi, kemudian dia memulai lagi memasukkan lagi ba'da ikmalihi, setelah sempurna daripada wudu, idkhala kulli wahidatin minal khuffaini rijlahu, memasukkan setiap satu dari kakinya, minal khuffaini rijlahu, maksudnya apa? Memasukkan satu kakinya ke dalam khuf. Fa in ahdasa ba'da dzalika kana lahu ayyam saha 'alal khuffain. Nah, ketika dia sudah memasukkan keduanya kemudian dia berhadas, maka selanjutnya dia boleh mengusap dua khuf. Jadi ini nalarnya Imam Syafi'i begini. Barang siapa yang berwudu, ya, nah kakinya satu pakai khuf, yang lain belum, kemudian sholat. Habis itu apa? Habis itu dia memasukkan kedua kakinya yang satu lagi. Enggak bareng ini, enggak bareng. Boleh enggak dia mengusap atas khuf? Oh, boleh. Karena apa? Tadi syaratnya di awal Rasulullah mengatakan inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani. Sedangkan keduanya dalam keadaan suci, wa huma tahiratani. Wa idza adkhala rijlaihi, ketika dia memasukkan dua kakinya, wahidatan minhuma, atau salah satu kakinya saja. Ini kan nalar, ini jadi fikih itu diijtihadi. Ini hadisnya begini, tapi kalau dikembangkan lagi pemikiran ya. Nah, Rasulullah kan saya masukkan keduanya. Nah ini ditafsirkan wa in adkhala rijlaihi, ketika dia memasukkan rijlaihi dua kakinya, atau wahidatan minhuma, dia masukkan salah satunya minhuma al-khuffaini pada dua khuf, qabla an tahilla lahu shalah, sebelum dia halal untuk sholat. Ini kalau berhadas halal sholat atau enggak? Enggak. Tapi kalau sudah wudu halal sholat atau enggak? Nah itu bahasanya, istilahnya tahilla lahu shalah. Kenapa kok bukan ba'dal wudu, qabla kamalil wudu? Ya. Istilahnya qabla an tahilla lahu shalah. Tapi kan memang toharo itu tidak harus wudu, bisa mandi, bisa juga tayamum. Baik. Wa idza adkhala rijlaihi aw wahidatan minhuma al-khuffain qabla an tahilla lahu shalah lam yakun lahu mashun, maka dia tidak berhak untuk mengusap kedua khuf. Kenapa? Karena dia belum sempurna wudu atau belum tahara, atau la tahillu lahu shalah, salat belum halal baginya. Maksudnya belum berwudu secara sempurna. Lam yakun lahu in ahdasa ayyamsaha 'alal khuffain, jikalau dia berhadas tidak boleh dia mengusap atas dua khuf. Wa dzalika an yuwaddi'a wasyahu, wadhalika adapun itu semuanya ayyuwaddi'a wasyahu wa yadayhi wa yamsahu bi ra'si wa yaghsila ihda rijlaihi. Kemudian kalau begitu apa? Ya apa? Tadi dia harus apa? Mulai wudu lagi, membasuh wajahnya, dua tangannya, mengusap kepalanya, membasuh salah satu dari kakinya, thumma yudkhilaha al-khuf, thumma yaghsil al-ukhra, fa yudkhila al-khuffa fala yakuna lahu. Nah, ini lagi. Andai kata satu kakinya dibasuh, yang satu tidak. Nah, satunya dibasuh, satunya tidak. Wudunya tadi. Kemudian dimasukkannya, kakinya dimasukkan dalam khuf, yang satu belum. Apakah dia boleh mengusap? Enggak. Karena apa? Rasulullah tadi mengatakan inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Ini kan belum selesai. Belum selesai. Nah, wudunya belum sempurna, gitu kan? Fa yudkhilal khuffa fala yakunu lahu
maka dia tidak berhak untuk mengusap lahu idza ahdasa ayyam saha alal khuffain li'annahu adkhala rijlaihi ihda rijlai al-khuff wa huwa ghayru kamilit taharah wa tahillu lahu shalah. Tapi karena apa? Dia belum dia masukkan salah satunya wa huwa ghairu kamilit taharah, sedangkan dia wudunya belum sempurna. Maka sempurnakanlah wudunya semuanya, selanjutnya baru memasukkan. Wa kadzalika law ghassala rijlaihi, andai kata dia membasuh kedua kakinya, tsumma tawaddaa, kemudian dia berwudu, ba'du lam yakun lahu tsumma tawaddaa ba'du lam yakun lahu ay yusalli hatta yanzi al-khuffain wa yatadda fa yukmila al-wudu' thumma yudkhilahum al-khuffain. Andai kata dia memasukkan kedua kakinya, baru dia ketika kakinya dimasukkan khuf baru berwudu. Kita kira wudu dulu atau masukkan dulu ke dalam khuf? Wudu dulu. Maka kalau dia wudu masukkan dulu ke dalam khuf baru berwudu, maka tidak boleh diusap. Wudu dulu baru dimasukkan. Habis itu nanti wudu yang kedua, sholatnya nanti yang akan datang boleh mengusap. Jadi ada 3 poin. Ya, pertama harus ketika memasukkan sudah kamilu thaharah, wudunya sudah benar-benar apa? Selesai. 2, khufnya dalam keadaan suci. Andai kata dia memasukkannya, andai kata dia basuh wajahnya, tangannya, belum selesai sholat wudu, kemudian dimasukkan kakinya ke dalam khuf, apakah dia boleh mengusap? Belum, tidak boleh. Karena apa? Ghairu kamilit thaharah. Atau wudu kakinya yang satu belum sempurna, kakinya satu dimasukkan khuf, yang satu tidak, yang satu dibasuh, apakah yang satu boleh diusap? Tidak. Karena apa? Belum kamilut thaharah. Yang ketiga apa? Yang terakhir apa? Pakai khuf dulu, habis itu baru apa? Wudu. Boleh nggak dia mashun alal khuf? Tidak boleh, karena Rasulullah mengatakan, na'am inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Itu ya. Jadi ada ini tafsirnya daripada hadis tersebut. Makanya qala Syafi'i, wa kadzalika law tawadda fa akmala al-wudu', andai kata dia berwudu, fa akmala al-wudu', sempurnalah wudunya, thumma khaffafa ihda rijlaihi, thumma adkhala rijlahu al-ukhra fi saqil khuffi falam taqarra fi mawdi'il qadam hatta ahdatha lam yakun lahu ayyamsah. Dia sempurna wudu, sempurna wudu ketika memasukkan kakinya ke dalam khuf, dalam perjalanan masukkan kakinya ke dalam khuf kok dia batal. Dia batal, ahdasa batal. Apakah dia nanti boleh mengusap? Tidak, wong Anda dalam keadaan karena apa? Belum sempurna dipakai, masih pakai khuf. Menurut kentut, rudut, nah kentut. Boleh nggak dia nanti mengusap? Tidak, tidak boleh. No, nih diajak mikir lagi. Lam yakun lahu falam taqarra fi mawdi'il qadam, belum tetap di dalam tempatnya kaki hatta ahdatha lam yakun lahu ayyamsah. Karena apa? Dalam ketika dia memakai batal wudunya. Lianna hadza la yakunu mutakhaffafan hatta yuqirra qadamu fi qadamil khuffi wa alaihi ay yanzi'a wa yasta'nifa al-wudu. Karena apa? Ini belum sempurna, belum tetap. Maka apa? Copotlah dulu, wudu lagi sempurnakan. Yang sempurna habis itu pakai khuf. Ayasta'nif itu memulai memakai lagi dari awal. Wa idza wara al-khuffu min jami'i jawanibi mawdi' al-wudu' wa huwa ay yuwari al-ka'bayn fala yurayani minhum.
kana liman lahu al-mashu 'ala al-khuffain ay yamsaha hadaini li'annahuma khuffan. Wa huwa adapun dia itu ayyuhariyal ka'bain. Bisa adapun khuf itu bisa menutupi apa ka'bain. Mata ka'bun, apa artinya ka'bun? Mata. Jadi kalau kok di bawah mata kaki itu bukan namanya khuf. Harus apa? Bisa menutupi mata kaki. Ayyuhariyal fala yurayani minhu. Maka ka'bunnya tidak bisa dilihat. Kana lahu liman lahul masu 'ala al-ayyam sahha 'ala hadaini li'annahuma khuffain. Maka kalau seperti itu dia boleh mengusap khuf karena ini sudah namanya khuf. Sebut khuf itu apa? Dia dia apa? Dia menutupi mawdhi'ul qadami alladhi yajibu fihi ghusluhu fil wudu', yang wajib dibasuh ketika dalam keadaan wudu'. Ayam sahah hadaini li'annahuma khuffan wa in kana al-ka'ban aw ma yuhadihima min muqaddami saqi aw muakhiriha yura min al-khuffi liqaslihi aw shiqqi fihi aw yura minhu syai'un ma kana lam yakun liman labisa wa ayyam sahah alaih. Tapi andai kata ka'bunnya itu kelihatan karena tipisnya dia atau karena koyaknya dia, maka dia tidak boleh tidak boleh mengusap. Nah, ketika wudhu gak boleh diusap karena apa? Ini loh ka'bunnya, mata kakimu itu tidak sempurna, tidak tertutup dengan sempurna. Wa hakadha in kana fil khuffani kharqun yura minhu syai'. Begitu pula ketika di dalam dua khuf itu ada kharqun. Kharqun itu artinya koyak. Yura minhu syai'un min mawdhi'il wudu', yang mana kelihatan. Sopek rek kelihatan. Loh ini kelihatan ini. Kakinya kelihatan. Maka apa? Yo tidak boleh. Fi batnil qadami aw dhahrihima, baik yang bagian dalam maupun luar daripada mawdhi'ul qadam yang tadi bagian anggota wajibnya wudu. Au hurufihima, atau hurufihima, atau ujung jari-jarimu, au martafa'a minal qadam, atau apa yang lebih tinggi daripada qadam ilal ka'bain, falaysa li ahadin alaihi hadanil khufani ayyam saha alaihima. Jadi intinya apa? Intinya khuf itu menutupi dua mata kaki, menutupi benar-benar tertutup. Syaratnya apa? Air tidak bisa meresap, kuat dipakai untuk berjalan, tidak koyak, tidak tipis, tidak kelihatan. Makanya kalau khuf kok mepet dengan ngepas dengan ka'bun mata kaki, maka yo nggak bisa. Karena apa? Yang ngepas yo kelihatan, maka harus agak tinggi atau agak panjang. Baik. Li'annal maqsad rukhsatun liman takhaddat rijlahu bil khuffain. Karena apa? Mengusap itu adalah rukhsah. Ya, keringanan untuk siapa? Orang yang mana kakinya tertutup bil khufain. Fa idza kanat ihdahuma barizatan badiyatan falaysata bimutaghaddiyatin. Andai kata salah satu dari khuf itu nampak transparan, bukan transparan, nampak, enggak menutup seperti secara sempurna, ya bukan namanya menutupi bagian qadam, maka tidak boleh mengusap khuf. Wala yajuzu lahu wala yajuzu an yakuna syai'in alaihi al-fardhu min ar-rijlaini barizan wala yughsalu wa idza wajaba al-ghuslu ala syai'in qad wajaba alaihi ma kulluha. Baik. Nah, itu man lahul mas'hur. Wa in kana fil khuffi kharqun wa jawrabun, andai kata di dalam khuf tersebut ada kharqun, ya, ada lubang, ada koyaknya, wa jawrabun, dan kaos kaki, yuwaril qadam, yang mana ya bahasa ya memang si bolong, koyak, sobek, tapi kan ada jawrabnya. Tahu jawrabnya? Ada kaos kaki. Sebenarnya ini ditutup, maudhi'ul qadam ditutup oleh khuf atau jawrab.
Maka ketika seperti itu menurutmu, sebelum kita baca, menurutmu boleh mengusap atau enggak? Nah, karena jawrab itu bukan bagian daripada, nah itu kan, ini kan dijak mikir atau mana tadi? Fa in kana fil khuffi kharqun wa jawrabun, yang mana yuwalil qadam, bisa menutupi kaki. Fala nara lahul mashu alaihi, kami tidak melihat atau tidak berpendapat bahwa dia boleh mengusap. Li'anna al-khuffa laysa bi jawrab. Khuf itu bukan jawrab. Jawrab ya jawrab walaupun tertutup. Ada santri pakai celana, restringnya enggak, resletingnya enggak dibuka. Enggak ditutup, enggak diselerekkan. Kita tanya, kenapa enggak kamu tutup? Kan sudah ada celana dalamnya, Bro. Kan tidak kelihatan. Iya, enggak kelihatan sih, tapi yo piye ngono kan. Ya, karena itu bukan bagian daripada celah. Ya, tadi jawrab tidak bagian daripada. Begitu pula misalnya jawrabmu itu terbuat dari kulit misalnya, bukan dari kaos kaki yang kain kayak kaos kakimu, tetap saja tidak boleh karena itu bukan namanya khuf. Laisa bi jawrab wa li annahu law turika ay yalbasa duna al-khuffi jawraban ru'iya ba'du rijlai. Ya annahu, karena andai kata dia tidak memakai jawrab, maka apa? Enggak pakai jawrab, pakai khuf yang koyak tadi, kelihatan atau tidak? Kelihatan, maka tidak boleh. Qala, berkata siapa? Al-Imam Syafi'i, wa in intafaqat ziharatul khuffi wa bitanatahu sahihatun la yura minha qadamun kana lahul maslu li anna hadha kullahu khuffun wal jawrab laysa bi khuffin wa kadzalika kullu syai'in ulsiqa bil khuffi fa huwa minhu. Sebentar ya, antum tahu nggak, ada baju tapi ada lapisannya, puring ya? Puring. Kalau ada khuf koyak memang, tapi apa, khufnya tersebut ada puringnya. Entah puringnya itu benar-benar apa namanya, terbuat dari kain kah atau terbuat dari apa, itu bagian daripada khuf atau tidak? Bagian dia daripada khuf atau tidak? Iya, satu ke satu. Jadi bajunya, kalau tadi baju ada lapisannya. Biasanya ada kan jas, tahu jas? Jas itu kan ada kain tipisnya di dalam itu. Jasmu ada nggak? Itu. Ya itu satu kesatuan. Nah, kalau begitu nampak ya, baik secara zahir atau bitonahnya ada dalemannya khuf, bukan jawrab, bukan mau jawrab, maka dia boleh mengusap. Karena apa? Dia adalah sesuatu yang menempel atau sesuatu yang melekat kepada khuf. Baik. Walau takhaffafa khuffan fihi kharqun thumma labisa fawqahu akhara sahihan kana lahu ayyam sahah. Wa idza kana al-khuffu alladhi ala qadamihi sahihan masa alayhi duna alladhi fawqahu. Nah, walau takhaffafa khuffan fihi kharqun, andai kata takhaffafa khuffan, tipis atau ringan, apa khuf yang mana dia fihi kharqun, ada apa namanya sobekannya, sumala bisa fauqahu akhara sahihan. Jadi kemudian dia pakai khuf yang lain, jadi dia pakai double khuf. Double khuf. Jadi karena mungkin sangat dingin, dia punya daleman. Tadi punya mungkin ada khuf yang lebih tipis dan ada khuf luar, itu daleman. Ya, kalau takhaffafa, andai kata udah tipis apa khufun, khuffan fihi kharqun khuf, yang mana tadi koyak, tsumma labisa fawqahu akhara sahihan. Kemudian dia pakai khuf yang lain yang bagus,
Akhar kana lahu ayyamsaha. Kalau kayak gitu ya dia boleh mengusap. Tuhan, mikirnya panjang kan. Gara-gara apa? Na'am inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani. Lanjut. Wa idza kana al-khuffu alladhi ala qadamihi sahihan masaha alaihi duna alladhi fawqahu. Tadi tadi kan pakai double khuf. Oke, double khuf. Yang dibasuh, yang diusap itu yang dalam atau yang luar? Yang luar. Masuk yang dalam. Makanya masaha alaihi dunal ladzi fawqah. Ayo. Ya? Coba ulangi lagi. Wa idza kana al-khuffu alladzi ala qadamihi sahihan masaha alaihi dunal ladzi fawqahu. Jadi maka dia mengusap khuf bukan yang apa? Ya, bukan apa? Alladzi fawqahu, yang ada di atasnya. Jadi bukan mengusap yang tadi apa namanya yang luar, tapi mengusap yang dalam, karena yang dalam itu yang tidak koyak atau tidak sobek. Baik. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa idza kana fil khuffi fatkun kal kharqi alladhi fihi min qibal al-kharzi kana lahu aw ghayruhu wal khuffu alladhi yamsahu alayhi al-khuff al-ma'lum sadidan kana aw muna'alan. Imam Syafi'i berkata, idza kana fil khuffi fatkun kal kharqi, jikalau di dalam khuf tersebut, pada khuf tersebut ada lubang atau ada celah seperti karena sobek. Fatkun kal kharqi alladhi min kibalil kharazi, yang mana di depannya kharaz. Kana lahu ghairahu, yang mana apa namanya kana au ghairahu, wal khuffu alladhi yamsahu alaihi al-khuf al-ma'lum sadijan kana au muna'alan. Ya, jika seperti itu ada lubang, tapi lubangnya itu fil kharaz. Fil kharaz itu ya di celahnya. Ya, saya ulangi, di celahnya. Maka masaha alaihi wal khuffu alladhi yamsahu alaihi al khuffu al ma'lum sadijan kana aw muna'alan, baik yang menutupi atau muna'alah. Muna'alah itu khuf tapi disandalin, itu muna'alah. Ada orang pakai khuf tapi dia juga pakai sandal slop. Ada orang pakai slop, nggak bisa pakai sandal siwalu. Khuf itu kayak kaos kaki kok. Pas sandal siwalu gimana? Ya mungkin ada khuf bentuknya ada itunya begitu. Ya, pakai khuf tapi pakai sandal apa? Slop. Apa lagi selain itu? Loh, sandal apa ini? Kalau miliknya Parman bukan kodok, paus. Masya Allah, terinspirasi TikTok kayaknya, sandal paus. Boleh nggak pakai khuf kemudian dimasukkan kepada apa namanya sepatu atau sandal? Boleh atau tidak? Boleh. Makanya dia boleh apa? Boleh mengusap. Wa idza takhaffafa wahidan ghairahu fa kana fi ma'nahu masaha alayhi wa dhalika ay yakuna kulluhu min juludi baqarin aw ibilin aw khashabin fa hadha aktharu min ay yakuna min juludil ghanami. Ya. Tadi khuf itu fa idza takhaffafa wahidan ghairahu fa kana fi ma'nahu wa dhalika ay yakuna kulluhu min juludil baqarin aw ibilin aw khashabin. Jadi khuf itu biasanya terbuat dari kulit, ya, kulit kambing, kulit bakor, ibil ataupun yang lain, ya. Ya, jadi biasanya terbuat dari kulit. Fa idza kana al-khufani min lubudin aw thiyabun, ini juga ada dari khashabin, dari kayu. Gimana khuf dari kayu? Ya bisa udah diolah menjadi apa? Jadi dari bahan kayu tapi nanti bisa lembek kayak kulit. Bisa jadi, kan kita nggak tahu.
Ya. Jadi ada yang terbuat dari khosyab, terbuat dari kayu. Tanya tukang pabrik bagaimana khuf terbuat daripada kayu. Wa idza kana al-khufani, ketika ada apa al-khufani dua khuf itu min lubudin, terbuat daripada bulu. Ya, terbuat dari bulunya kambing. Au thiyabin, terbuat daripada kain. Atau tufan, atau terbuat daripada tufan. Tufan itu nama daripada pohon. Syajarudum, tufan. Bentuknya mana, kayak apa, wallahu alam. Ya. Fala yakunani fi makna al-khuffi, maka bukan namanya khuf hatta yuna'ala jildan aw khasyaban, sehingga dia disandali atau dilapisi dengan apa? Kulit, aw khasyaban atau kayu, aw ma yabqa atau sesuatu yang kokoh atau yang kuat. Wa ma yabqa aw ma yabqa idza tubi al-masyu alaihi ay yakuna kullu ma alaihi mawdi'ul wudu' minha safiqan la yashaq. Jadi apa? Ketika dipakai berjalan itu kuat, tidak koyak. Kuat, tidak koyak. Maka kalau kok khuf terbuat dari balon, plastik, karet, ya, yang mana ketika dipakai berjalan bisa koyak, maka tidak boleh. Apalagi yang terbuat dari bulu. Saya ulang. Terbuat dari bulu itu ya bisa apa? Meresap, bisa meresap air. Qala Syafi'i wa in kana muna'alan, ketika dia bersandal, wa ma'ala mawdhi'il wudu' safiqan la yashif wa ma fawqa mawdhi'il wudu' yashifu lam yadhur li'annahu lam yakun fi dhalika syai'un lam yadhurhu wa in kana fi syai'in mimma 'ala mawadhi'il wudu'i syai'un yashifu lam yakun lahu an yamsaha alayhi. Andai kata dia bersandal wa ma'alaihi mawdhi'al wudu'i safiqan la yashifu, nah ketika dia memakai sandal dan tempat wudu, maudhi'ul wudu maksudnya kakinya tersebut tidak bisa meresapnya air ke dalam kakinya, maka dia boleh mengusap. Tapi kalau enggak, kalau dia dia bisa meresap air, ya nggak boleh, itu bukan namanya khuf. Kecuali madzhab Hanafi. Hanafi itu apa? Jawrab itu boleh diusap. Jawrab itu apa? Kaos kaki itu kata Hanafi itu boleh, tinggal diusap saja. Maka di Mesir itu madzhabnya Hanafi. Banyak orang bermadzhab Hanafi, bukan madzhabnya Hanafi. Banyak orang madzhab Hanafi. Apa? Yo, kaos kaki itu diusap begitu aja ketika musim dingin. Kalau kita kan tidak biasa. Tidak biasa, ya udah digosok-gosok rek dewek ya. Coba orang Mesir itu biasa sholat begini, habis dari kamar mandi, pakai sepatu ya, habis kamar mandi pakai sepatu. Saya ulang, pakai sepatu, kemudian ke kamar mandi, kemudian apa? Kamar mandinya ya nggak jelas lah ya, banyak kotorannya, banyak. Habis itu wudhu, kemudian sholat wudhu. Wudhu itu nggak dilepas sepatunya diusap atasnya saja. Sholat pakai sepatu, gimana? Hah? Gimana? Yo, Indonesia itu masih baik lah, ya nggak gitu-gitu amat. Makanya kalau antum undang syekh dari Mesir, kemudian ke kamar mandi, kok suruh copot sepatu, pusing mereka. Kenapa? Karena kamar mandinya Indonesia itu di masjid-masjid kan ada airnya kan, ada lubangan air itu loh, yang ada stainlessnya itu kan. Bingung mereka. Maka apa biasanya rata-rata semuanya apa, sepatunya nggak dicopot, langsung masuk kamar mandi, langsung masuk kamar. Indonesia kan enggak. Antum sholat ini, mohon maaf, antum sholat itu kan biasanya pakai sarung, pakai pakaian yang bagus. Orang Arab ya pakai celana rek debul linet, debul cat apa aja, sholat ya tetap khusyuk.
Kita kan tidak bisa. Jadi mohon maaf, saya pernah ke beberapa negeri yang menerapkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin, itu orang Indonesia. Sholat itu apa? Pakai baju koko, pakai sarung, kan gitu kan? Pakai kopiah kan? Orang Arab ngawur aja. Yang penting apa? Bersih, selesai. Perasaku juga gak bersih. Kadang-kadang aku sholat seming tukang sampah ini baunya itu, masya Allah. Tapi mereka senang aja sholat. Tapi saya kan gimana ya? Habis ngambil sampah baunya masya Allah. Ya mungkin ya suci ya. Tapi kan gimana ya? Nah, kita itu apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Taib. Ini jadi ngerasain Imam Abu Hanifah. Jadi jawrab itu apa? Boleh, ya, boleh diusap. Jadi orang Arab tuh nggak mau ribet, pengen enaknya saja. Maka orang Arab tuh nggak ada mau makan ceker. Tahu ceker? Ceker lewat di Arab dibuang rek. Ceker, kepala, sayap, jeruan. Nah, itu orang Arab. Maka Leo kemarin buang jeruan, ini berarti orang Arab. Le, mana Le? Alhamdulillah. Gimana ceker kok dimakan? Saya dulu pernah di Malang punya apa namanya teman di Malang dari Libya. Dari Libya kita ajak makan apa? Kita ajak makan mie ayam ceker. Mie ayam? Kamu kan enak ya? Wah, muntah dia. Kok muntah? Bagi mereka najis. Kenapa? Lah kan buat nyeker-nyeker itu kan nggak dimakan karena biasa mereka nggak dimakan. Muntah. Apalagi kalau kita makan am'ah. Am'ah itu apa? Sate usus. Mereka muntah lagi. Usus kok dimakan? Oh, ini Indonesia gini. Iya, antum ini ceker nggak mau, tapi apa? Ya, kalau bersuci kurang bersih, ngawur aja. Kalau ngusap sepatu nggak usah dicopot. Gimana? Langsung diusap begini aja sholat. Nah, itu begitu aja bisa kok, makan ceker nggak mau. Nah, jadi orang Arab Mesir itu nggak mau rek makan ceker. Antum pernah makan tom yam kepala ikan? Gurame tom yam kepala ikan itu tahu ya? Itu kan enak ya? Kayaknya. Itu kalau di Mesir dibuang. Kepala kok Jadi antum kalau beli ikan di Mesir itu kepalanya sudah hilang. Kenapa? Ya antum nggak minta itu. Jadi antum kalau di sana kalau beli ikan itu langsung dibersihkan ininya, kemudian apa? Sisi itu kepalanya terus di tempat sampah. Wah, di sini kepala itu masya Allah. Ya. Saya dulu awal-awal di Mesir kalau musim Idul Adha, ya Allah, berhari-hari kalau nggak Sabtu Minggu itu nggak hilang bau. Karena apa? Keleleran di pinggir-pinggir jalan itu kakinya kambing. Buntut atau sop buntut itu dibuang, rek. Kamu kan kikilnya dimakan ya? Emang miskin ya. Ceker aja dimakan. Kadang-kadang dibuang ya, dibuang. Lanjut. Andai kata fa in kana alaihi jawraban. Andai kata atasnya dia, maksudnya dia itu memakai jawrab, 2 jawrab kaos kaki. Tapi kaos kakinya dari kulit. Yakumani maqamal khufain, yang kulit tersebut namanya jawrab tersebut menduduki posisinya khuf. Maksudnya ya kulit tapi apa namanya? Kaos kaki tapi kuat seperti khuf. Qamal khufain yamsahu alaihima,
Dia mengusap atas keduanya, ada keduanya jawrab. Habis itu dia thumma labisa fawqahuma khuffain. Habis itu apa? Dia memasukkan atau dia memakai dua khuf. Kana alaihi khuffan falabisa aw labisa alaihi julmuqain akharin ajza'ul masu 'ala al-khuffain alladaini yaliyani qadamaini wa lam yu'id ala wa 'ala al-khuffain fawqahuma wa 'ala julmuqain mas'an. Jadi kalau apa namanya dia punya khuf apa namanya jawrab yang kuat seperti khuf, habis itu dia kemudian memakai apa? Dua khuf, dia boleh mengusap. Tapi walau kana labisa jawrabain la yaqumani maqam al-khuffain thumma labisa fawqahuma khuffaini masaha 'ala al-khuffain. Tapi dia memakai dua kaos kaki, yang mana dua kaos kaki tersebut tidak seperti khuf. Habis itu apa? Nah, tidak kuat seperti yang tadi. Habis itu dia memasang khuf, maka dia mengusap atas khufnya, bukan atas jawrabnya. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika